Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa huwa ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitus Salam yang insyaallah kita semuanya diberikan kemuliaan dari Allah. Mari kita niat i'tikaf di masjid ini. Silahkan diniatkan di dalam hati masing-masing. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menjalankan tugas yang mulia bersama orang-orang yang insya Allah juga mulia, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di tempat yang paling mulia, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak ada tempat yang paling indah untuk kita kembali kecuali ke surganya Allah. Kalau orang mau masuk ke dalam surga, pasti dia akan melewati yang namanya yaumil hisab, yaumil mizan. Amal solehnya, amal ibadahnya, segala tindak tanduknya, perbuatannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum yaumul hisab, kita nanti masuk ke dalam alam yang disebut dengan alam barzakh. Di alam barzakh itu cuma ada dua alamatnya, Pak, Bu. Kalau di sini kan banyak alamatnya ya. Ini alamatnya mana ini? Jalan kesejahteraan. Mudah-mudahan orangnya sejahtera semua. Sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Kalau di alam barzakh cuma ada dua, Raudhatul Jannah dan Hufratun Niran. Raudhatul Jannah itu yang disebut dengan taman surga, ya. Hufratun Niran adalah lubang neraka. Udah cuma dua itu alamatnya. Ya, di alam barzakh itu sama seperti kehidupan kita. Ya, sama seperti di dunia ini. Cuman ada dua halaman saja. Pertama, perumahan namanya perumahan taman surga. Yang kedua, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya, adalah lubang neraka. Tinggal pilih mau taman surga apa lubang neraka. Kira-kira mau yang mana ini? Ya? Taman surga. Kira-kira lebih indah mana taman surga sama taman yang paling bagus di Paragon dah, katakanlah. Taman surga. Kehidupan kita di taman surga jauh lebih indah dibandingkan kehidupan kita di dunia. Indah gak? Siapa yang pengen duluan? Nah, nggak ada yang mau. Giliran ditanya pengen duluan, gak ada yang mau. Padahal taman surga tuh indahnya luar biasa, ya. Indahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan nanti taman surga di dalam alam barzakh. Amin ya rabbal. Nah, sebelum alam barzakh kita akan mengalami yang disebut dengan sakratul maut. Perjalanan kita masih panjang, ya, panjang sekali masih. Nah, sakratul maut ini yang menentukan apakah nanti di alam barzakhnya baik, di yaumil hisabnya baik, dan di akhiratnya baik. Kalau akhiratnya baik, surga, itu yang menentukan sakratul maut. Sakratul maut itu sakitnya luar biasa, Bapak, Ibu. Sakitnya luar biasa. Apakah kita tidak mengalaminya? Kita akan mengalaminya, Pak. Suka atau tidak, mau atau tidak. Ya, kita mau lari seperti apapun, walau kuntum fi burujim musayyadah, bahkan kita kalau berlindung di menara yang paling tinggi, katakanlah sekarang menara Burj, apa namanya, gedung Al Burj, tahu gak? Di mana? Di Dubai. Itu menara tertinggi di dunia itu. Ya, menara tertinggi di dunia. Seandai kata kita berlindung di menara tersebut dan dilindungi oleh lapisan baja,
Kalau memang sudah takdirnya wafat, mati ya mati, nggak ada udah. Mau kita mau lari seperti apapun, berarti setiap kita adalah camat. Camat apa camat? Calon mati. Kita semua nih calon mati. Boleh jadi ibu duluan, bapak-bapak belakangan, atau bapak-bapak belakangan, ibu duluan. Tinggal milih dah Bu, mau yang mana? Sama aja. Ya, kita akan merasakan itu. Tapi herannya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ketika sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, kok di antara kawan-kawan kita, saudara kita, mungkin keluarga kita pernah menyaksikan jenazahnya kok wafatnya, meninggalnya kok tersenyum. Pernah tidak? Ya, melihat wajahnya itu seakan-akan tersenyum, sumringah. Ngerti sumringah? Apa sumringah? Bahasa apa itu sumringah? Ya, sumringah, cerah, ceria. Antara senyum dengan rasa sakit nyambung nggak? Nggak nyambung. Harusnya namanya sakit nggak boleh senyum, betul nggak? Sakratul maut itu menyakitkan, menakutkan. Antara rasa takut dengan sumringah, dengan senyum, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kenapa bisa seperti itu? Ada rahasia besar. Maka ada orang yang mati dalam keadaan yang disebut dengan syahid. Apa syahid itu? Syahid itu dari bahasa Arab yang artinya menyaksikan. Makanya kalau kita mengucapkan syahadat, asyhadu, artinya saya bersaksi. Apa bersaksi itu apa sih maksudnya? Melihat, menyaksikan, ya. Pertandingan bola, artinya melihat pertandingan bola. Ya, yang namanya bersaksi itu melihat. Saksi, ya, ketika kita ada di pengadilan, mana saksinya? Berarti adalah orang yang melihat kejadian, itu saksi. Ketika kita bersaksi berarti kita melihat. Ya, terus ketika kita dinyatakan mati syahid, artinya mati melihat. Maksudnya apa? Bukan mati melotot. Naudzubillah min. Ada juga orang yang matinya, ada gak? Pernah lihat? Tapi jangan bilang-bilang ya, diem aja. Kenapa? Karena itu min alamati su'il khatimah, termasuk tanda-tanda dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya, menakutkan kok senyum, menyakitkan kok senyum. Oh, dia adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, maka disebut dengan mati syahid. Apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat? Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang pernah dia lakukan dan janji-janji Allah yang akan Allah tunaikan. Ya, mereka disambut oleh para malaikat. Makanya di dalam surat Al-Fajr disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah. Engkau ridho, Allah ridho. Engkau suka, Allah suka. Engkau cinta, Allah cinta. Tuh. Mau seperti itu? Mau gak Pak? Kita mati dalam keadaan tersenyum. Ini cicing wae ini. Ngantuk apa lapar ini? Lapar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita melihat ini nih duduknya Bapak di Masjid Baitul Salam, duduk di begini, meskipun ada yang nyender di belakang, ada yang udah merem, udah nyampe mana kali, ya. Ini bakalan menjadi kenangan terindah Pak. Demi Allah, ini akan menjadi kenangan terindah ketika film kehidupan Bapak diputar di Yaumil Hisab. Nanti di Yaumil Hisab
di hadapan Allah dan disaksikan oleh masyarakat seluruh dunia dari awal Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Itu yang namanya film kehidupan kita diputar. Bapak pernah ngapain aja, ibu pernah ngapain aja, itu diputar. Dan ketika kita melihat diri kita ya ada di dalam video tersebut, bahwa kita sedang duduk i'tikaf, mengaji, mendengarkan nasihat di Masjid Baitus Salam, ini akan menjadi kenangan indah, Pak. Saksikanlah ya, ini akan menjadi kenangan indah Bapak. Bapak akan tersenyum melihat diri Bapak sendiri, ibu akan tersenyum melihat diri ibu sendiri, Masya Allah. Dan ibu mungkin akan menyesal, kita akan menyesal kenapa ya seluruh kehidupan kita enggak dijadikan seperti ini. Nah, untuk kita menjemput kematian kita dalam kondisi yang seperti itu tidak bimsalabim. Kondisi kematian itu yang tersenyum, bahagia, itu tidak bimsalabim, Pak. Diciptakan. Kita yang mengkondisikan. Bagaimana caranya? Kita kejar yang disebut dengan ridhonya Allah. Nah, nanti besok nih 2 minggu lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau di daerah saya di Cipinang Muara, Pak, kalau yang namanya Ramadan itu ada yang disebut dengan pedagang dadakan. Dulunya sebelum di luar Ramadan nggak berdagang dia, tapi begitu datang Ramadan dagang. Kalau di sini begitu juga nggak? Sama nggak? Itu pedagang gorengan dadakan banyak banget itu. Ya, maka hari ini, pagi hari ini tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu judulnya bagaimana kita berniaga dengan Allah di bulan suci Ramadan. Berniaga itu apa? Dagang. Dagang itu apa? Bisnis. Kalau pengen bisnis, bisnisnya sama Allah. Bisnisnya sama Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di dalam surat Fatir ayat 29 disebutkan, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quranul Karim, selalu membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, dan dia mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mau berinfak, bersedekah atas apa yang Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu semua berharap bisa berbisnis dengan Allah, tijarah, berbisnis, berniaga dengan Allah, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Wah, ini cakep nih. Berdagang nggak pernah rugi. Padahal orang kita kalau dagang yang kebayang-bayang adalah rugi. Banyak kan gitu, Pak. Orang kita tuh udah takut duluan. Ketakutan itu kita ciptakan sendiri, padahal Allah itu sayangnya luar biasa sama kita. Tapi kita suuzon, tahu suuzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Belum dagang nih, yang dipikirin apa? Ntar kalau rugi gimana? Belum dagang, ntar kalau rugi gimana? Jadi kita suuzon. Seakan-akan kalau kita berdagang nanti Allah menjadikan kita pedagang yang rugi, suuzon sama Allah. Pak, pernah gak diprasangkain buruk sama istri? Baru jalan ke kantor, sampai kantor ya, istri WA, ayah udah di mana? Udah di kantor. Beneran? Bener. Bohong? Enggak, beneran. Ya udah, coba kirim foto. Kita udah foto tuh, cekrek, kirim. Masih juga nggak percaya. Itu foto kemarin ya? Astagfirullahaladzim. Itu foto sekarang, mah. Coba video call. Akhirnya video call. Tuh, istri curiga, istri berburuk sangka. Setiap hari digituin lakinya. Apa yang terjadi? Ini istri gua berburuk sangka terus nih sama gua nih.
selalu curiga terus, disangkanya kita selingkuh. Akhirnya gara-gara kesel, daripada dicurigain terus, mendingan selingkuh beneran. Ada gak yang begitu? Kalau jamaah Masjid Baitul Salam nggak ada, kelihatannya muka-mukanya muka-muka lempeng semua ini, muka-muka setia semua ya. Setiap tikungan ada. Bapak Ibu, laki suami dicurigain mulu, diburuk sangkain terus sama istri, kesel. Gimana Allah? Allah itu udah sayangnya luar biasa, tapi kita terus saja berburuk sangka kepada Allah. Aduh, kalau gua dagang nanti gua rugi lagi nih. Aduh, kalau misalnya gua nanti jalan nanti gua ketabrak lagi nih. Aduh, nanti kalau laki gua pergi selingkuh lagi. Aduh, nanti kalau udah tua dia kawin lagi. Terus kita berburuk sangka kepada Allah, seakan-akan Allah itu jahat. Ya, padahal di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda zanni 'abdi bi. Saya itu tergantung apa yang disangkakan oleh hamba-hamba saya. Kalau hamba-hamba Allah, kita semua ini berprasangka buruk kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah hal yang buruk. Kalau kita berprasangka baik, oh insya Allah besok saya berdagang, insya Allah untung. Gimana caranya? Terserah Allah. Oh insya Allah nanti dagangan saya cepat larisnya, baru satu jam gelar lapak laris habis. Gimana caranya? Terserah Allah. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah. Maka ketika kita berbaik sangka kepada Allah, akan terjadi keajaiban-keajaiban dan kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Maka berbaik sangka terus kepada Allah. Berbaik sangka terus kepada Allah. Ya. Nah, di ayat ini, di surat Fatir ini disebutkan innalladzina yatluna kitaballah, semua orang-orang yang selalu rajin baca Quran. Kan kelihatannya muka-mukanya muka-muka rajin baca Quran ini semuanya nih. Paling enggak 1 juz 1 hari. Ya, Pak ya? Al-Qur'annya gimana kabarnya? Bersih apa berdebu? Kalau berdebu istighfar dah, berarti jarang dibaca. Tapi kelihatannya muka-mukanya nih aroma-aromanya aroma orang yang dekat sama Quran ini. Ya, Bu, Pak, Quran itu luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini adalah resep hidup. Resep hidup. Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi, seluruh rasul. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Lantaran apa? Karena apa? Karena menerima Al-Quran. Di antara seluruh malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi yang paling mulia dibandingkan seluruh malaikat? Karena malaikat Jibril membawa pesan wahyu yang berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bawa wahyu, bawa Al-Quran, diantarin dari Allah kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyandang predikat malaikat yang paling mulia. Mekah, Madinah, kenapa menjadi tempat yang paling mulia di antara seluruh tempat yang ada di muka bumi ini? Karena Mekah dan Madinah tempat turunnya Al-Quran. Berarti semua yang berkaitan dengan Al-Quran, bahkan bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan-bulan yang ada? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, turun di dalam bulan Ramadan adalah Al-Quran. Yang bawa menjadi yang paling mulia malaikat Jibril, yang nerima menjadi yang paling mulia Nabi Muhammad. Tempat turunnya menjadi tempat yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Waktu turunnya menjadi waktu yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kalau bapak, ibu
mau menjadi orang yang mulia, manusia yang mulia, terpandang, bukan hanya dipandang oleh manusia saja, tetapi juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit, maka apa yang kita lakukan? Resepnya tadi, deketin Al-Quran. Karena yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti. Tiba-tiba ada di dalam perasaan kita, di dalam hati kita ngomong begini, nih kayaknya saya kok kayaknya nggak dihargain ya sebagai suami, saya kok kayaknya nggak dihargai sama sama istri saya kok kayaknya ngebantah mulu. Kita bilang A, dia ngelakuin B. Kita bilang B, dia ngelakuin Z. Pokoknya bukan C lagi, Z. Saking ngaconya. Misalnya nih di dalam perasaan Bapak ada perasaan yang seperti itu. Ya, boro-boro mulia di pandangan istri. Ya, boro-boro mulia. Ternyata kita malah dianggap remeh sama istri kita. Berarti kita jauh dari Ibu ngerasa nggak dihormati sama anak ngebantah mulu, nggak merasa dihormati sama suami memberikan keputusan selalu sendiri tanpa ada musyawarah kepada istri, tahu-tahu begini, ibu dianggap nggak ada. Kalau ibu ngerasa begitu, berarti evaluasinya ibu jauh dari Al-Quran. Ayo, ya. Ternyata masyarakat setempat kanan kiri kita nggak menganggap kita ada. Ada kita nggak ada kita nggak ngaruh. Malah kadang-kadang ketidakhadiran kita diharapkan. Naudzubillah min dzalik. Ada gak orang kayak gitu? Ada orang panjang banget umurnya. Terus kata ibunya, kata istrinya, kata anaknya, kata keluarganya, kata tetangga-tetangganya, ini orang agak mati-mati ya. Kalau ada omongan begitu, kira-kira dia diharapkan hidup atau dia diharapin mati? Diharapin mati. Artinya apa? Dia dianggap nggak ada, dia dianggap menyusahkan. Ya, jangankan mulia, kehadirannya aja tidak diharapkan gitu. Berarti kalau misalnya itu ada di dalam kehidupan kita ngerasa diremehin, kita ngerasa dianggap tidak ada, kita ngerasa dianggap dihina terus, baik sama lingkungan keluarga, sama temen, ya, sama istri, sama pasangan kita, sama anak-anak bahkan, ya, darah daging kita seperti itu kan, berarti yang menjadi pertanyaan besar adalah selama ini kita jauh apa dekat dengan Al-Quran? Itu sudah pasti Pak, dipastikan. Lawang tadi udah jelaskan rumusnya. Yang bawa Al-Quran mulia, yang nerima Al-Quran mulia. Waktu turunnya Al-Quran menjadi waktu yang paling mulia. Tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, Bapak Ibu sudah tahu rumusnya, ya. Maka yuk kita deketin Al-Quran. Besok nih bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ustadz, saya baca Al-Qurannya masih terbata-bata. Nggak apa-apa, malah justru baca Qurannya terbata-bata itu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang lancar. Yang lancar baca Quran itu dapat pahalanya 1, yang terbata-bata baca Quran pahalanya kenapa 2? Karena pahala baca Qurannya 1, yang satunya lagi pahala sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terbata-bata seperti itu, dia kan sabar tuh, ya, sabar. 1 halaman bisa 1 jam, nggak apa-apa. Pahalanya 2 Pak Bu. Yang penting kita dekat sama Al-Quran. Syukur-syukur kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholata, ya, orang yang baca Quran, terus orang yang mendirikan sholat, selalu sholat, apapun kondisi kita sholat, apapun kondisi kita sholat Pak. Mau kaya mau miskin sholat, mau ganteng jelek sholat.
Lagi tebel duitnya, sholat. Lagi bokeh, sholat. Bu, sholat ya bu? Sholat. Nggak ada sarapan bersama, sholat. Apalagi ada sarapan, tambah rajin sholatnya. Jangan-jangan pas lagi sarapan penuh begini, giliran gak ada sarapan penuh juga. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya bu, pak, apapun kondisi kita sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah pernah menyatakan dengan tegas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan sulit, bokeh, beras mahal, cabe mahal, ini kompak mahalnya ini semua nih, heran saya juga, mahal semua, kompak, kan lagi dalam keadaan susah, kita minta tolongnya sama siapa? Dengan cara apa? Bis sabri. Pertama minta tolong dengan sabar, bu, sabar, sabar. Orang yang sabar pantatnya lebar. Pak, sabar. Apa fungsinya sabar? Maksudnya apa sabar? Kok minta tolong sabar? Ketika kita minta tolong kan kita berdoa sama Allah, bener gak? Kalau berdoa itu yang sabar. Baru berdoa sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan udah ngomong, kayaknya Allah nggak sayang sama saya ya. Kenapa nggak sayang? Doanya nggak dikabulin ya Allah. Anak kecil pernah saya tanya, kenapa nggak sholat? Kenapa nggak doa di sholat? Ustadz, mohon maaf aja Ustadz ya, katanya. Anak kecil sekarang kritis. Mohon maaf aja nih Ustadz, doa saya yang kemarin belum dikabulin sama Allah. Anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Berarti ketika kita berdoa dan kita menyatakan kayaknya doa kita nggak dikabulin sama Allah, itu kita tidak sah. Nabi Ibrahim, kenal Nabi Ibrahim Pak? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya julukan namanya Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Yang namanya kekasih, kalau minta biasanya dikasih apa enggak? Ya, Bapak punya kekasih, Masya Allah, minta apa aja pasti kita kasih, kita beri, meskipun susah kita mengabulkannya, kita perjuangin, betul gak? Itu namanya kekasih. Tapi Nabi Ibrahim meskipun mendapatkan julukan kekasih Allah, ketika berdoa pengen punya anak, apakah langsung dikabulkan sama Allah? 80 tahun Pak Nabi Ibrahim menanti kehadiran Nabi Allah Ismail ke anaknya. 80 berdoa 80 tahun. Kan Bapak nggak ada yang berdoa selama 80 tahun ya? Ada nggak? Nah, itu Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Kita baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun berdoa kepada Allah, tiba-tiba kita ngomong dan bikin status kayaknya Allah nggak sayang sama gua. Ustadz bohong. Buktinya doa saya nggak dikabulin. Berarti kalau itu terucap, kita nggak sabar. Wasta'inu bis sabri. Yang namanya kita minta tolong sabar. Sabar. Sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah. Sholat itu sabar gak? Butuh sabar gak sholat? Butuh sabar. Orang-orang masih pada tidur hari Minggu, ya kan? Kita udah ke masjid. Sabar gak? Sabar kita. Orang-orang lagi enak, kekepan. Masih kekepan gak Bu sama lakinya? Apa udah lulu gua? Ya. Kita udah ke masjid, sabar. Yang namanya taat itu sabar. Puasa perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran puasa. Zakat perlu kesabaran nggak? Perlu. Apalagi haji, Masya Allah, ibadah yang paling mahal. Mahal uangnya, mahal ongkosnya,
mahal tenaganya, tuh haji. Maka kalau nggak sabar nggak bisa haji, Pak. Kenapa? Daripada gua haji, mendingan gua beli NMAX. Haji cuma berapa kali? Seminggu, 2 minggu, pulang, udah. Kalau NMAX bisa dirasain setahun, 2 tahun, 3 tahun. Daripada gua haji, mendingan gua bikin kontrakan. Itu nggak sabar tuh. Makanya yang namanya taat perlu kesabaran. Taat kepada Allah ya dalam rangka membahagiakan hati istri. Membahagiakan hati itu termasuk taat ya? Termasuk taat. Kita membahagiakan hati istri kita itu termasuk taat kepada Allah. Karena itu adalah amanah dari Allah. Kita harus bahagiain istri kita. Tapi nyatanya ngebahagiain istri biasanya terjadi di awal-awal pernikahan. Ada yang disebut dengan bulan madu. Kenapa dikatakan bulan madu? Karena madunya cuma beberapa bulan. Karena manisnya cuma beberapa bulan. Setelah itu pahit. Bener gak? Nikah itu kan manisnya cuma beberapa bulan doang. Setahun, 2 tahun digempur kita urusan ekonomi, digempur kita urusan anak, digempur kita. Bener gak? Seru, nikah itu seru, Pak. Seru gak? Seru. Belum lagi nanti diomelin mertua. Apalagi yang namanya mantu perempuan. Mantu perempuan biasanya nggak akur sama mertua perempuan, ya. Ya, mantu perempuan itu biasanya nih udah banyak kasus kejadian mantu perempuan nggak akur sama ibunya suami. Bener gak? Kalau ya suami ngasih duit ke ibunya, istrinya cemburu. Kita ngasih kesenangan ke istri kita, ibu kita cemburu. Makanya nggak pernah akur tuh. Tapi kalau suami sama mertuanya disayang, kita nih nginep di rumah mertua, disayang luar biasa. Tapi kalau ibu nginep ya, istri nginep di rumah mertua, jam 5 belum bangun, dikata apa? Itu perempuan apa itu? Jam segini belum bangun. Tapi kalau misalnya suami nginep di rumah mertua, kata mertuanya apa? Udah kesian, suami kamu capek kali. Bener gak? Bener kan? Tuh, makanya mantu perempuan biasanya nggak akur sama ibunya suami, tuh nggak akur. Ya, jadi yang namanya sabar itu yang ada 3. Yang pertama sabar dalam taat. Yang kedua as-sabru ala tarkil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Ada orang sholatnya rajin, Pak, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, tapi ya selingkuh. Ada gak? Kalau di sini nggak ada kelihatannya. Ada yang seperti itu ada. Ya, sholatnya rajin, tapi demen banget melihat jidat yang bening. Makanya ada istilah STMJ apa? Sholat terus maksiat jalan. Berarti kalau orang yang seperti itu nggak sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah. Nah, ketika kita kena musibah, ketika kita sedang menjalani kehidupan, kita harus sabar. Wasta'inu bis-sabri. Terus yang kedua apa? Wassalah. Kalau kita udah sabar, muka-muka di sini kan kelihatannya sabar-sabar nih orangnya. Ya, kita kan sabar ya, Pak. Sabar gak, Pak? Bapak orang sabar bukan? 3-tiganya tadi ada ya. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sama sabar apa? Menghadapi musibah. Ada satu kisah di zaman tabi'in, Pak, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat, Pak. Apa yang terjadi? Ada seorang perempuan, cantiknya luar biasa, ya, mohon maaf, siap berzina dengan laki-laki. Katakanlah dengan laki-laki itu dia siap berzina, dan laki-laki itu sudah tergoda, sudah masuk ke dalam kamar, tidak ada siapapun orang, laki-lakinya seneng, perempuannya memang mau juga berzina. Tapi ketika itu datanglah hidayah Allah, dia nggak berani untuk berzina dan dia membatalkan perzinahan itu. Itu nama yang disebut dengan sabru ala tarkil ma'asiyah, sabar dalam meninggalkan Kalau kita di posisi itu gimana, Pak?
Emang kelempengan bener ini kelihatannya. Nggak ada orang tahu, bener gak? Di dalam kamar udah suka sama suka. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang kedua kalau kita udah sabar, sholat. Jadi kondisi apapun sholat. Berarti semakin sulit kondisi kita, semakin rajin apa semakin bobrok sholatnya? Harusnya semakin rajin. Tapi kenyataannya, faktanya di lapangan apa? Kalau orang susah, ya lagi susah, seringkali kalau misalnya diajak sholat, yuk sholat yuk, kalah sholat. Dagang aja gua sibuk, apalagi harus sholat. Begitu kalau dibilangin. Padahal yang ngasih rezeki bukan orang, bukan manusia. Yang ngasih rezeki Allah. Ibu, Bu, lagi masak kekurangan garam. Apa yang ibu lakukan? Datang ke tempat orang yang punya garam, betul gak? Bapak lagi bangun kekurangan semen. Apa yang Bapak lakukan? Bapak datang ke tempat orang yang punya semen. Kita di dunia, kekurangan dunia kita, kekurangan harta, ya, kekurangan uang, kekurangan apapun tentang dunia kita kekurangan. Harusnya datangnya kemana? Datang ke zat yang mempunyai dunia, kan gitu, simple. Kurang garam, datang ke tempat yang punya garam. Kurang semen, datang ke tempat yang punya semen. Kurang dunia, datang kepada yang punya dunia, gitu. Malah sibuk dagang, sibuk kerja, itu keringat dari manis sampai asin, manis lagi itu sampai asin lagi. Kalau kita nggak pernah datang ke Allah, nggak bakalan kita dapat rezeki. Kerja itu formalitas, Pak. Nyari uang itu formalitas. Karena sesungguhnya rezeki itu yang menentukan Allah. Jadi kita deketinnya Allah. Ya Allah, saya kan udah kerja, masa saya nggak dapat duit ya Allah? Gitu doanya. Gak mungkin Allah nggak kasih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kecuali dia mau merubah nasibnya sendiri. Ya Allah, saya kan pengen merubah nasib saya ya Allah. Orang tua saya miskin, keluarga saya miskin, saya berdagang, saya belajar, saya kuliah, saya usaha, saya bisnis. Sebagaimana janjimu ya Allah, ubahlah nasib keluarga saya, ubahlah nasib saya ya Allah. Pasti diubah Pak nasibnya. Yang penting sabar dan sholat. Nanti bulan Ramadan sholatnya rajin. Jangan gara-gara puasa lemes lunglai malah jadi enggak sholat. Ada kayak begitu? Ada Pak. Puasa mah puasa, sholat kagak. Banyak yang begitu, banyak. Ditanya puasa gak? Puasa. Udah sholat zuhur? Belum. Puasa gak? Puasa. Udah sholat asar? Belum. Puasa gak? Puasa. Udah sholat maghrib? Belum. Ini sering nih, yang masalah maghrib nih, sering ditinggalin. Kapan? Biasanya nanti terjadi ketika buka bersama, bukber. Ya, bukber. Orang kalau bukber di mall, bukber di restoran, seringkali bukbernya bukber, sholatnya ditinggalin. Bener gak? Banyak yang begitu, banyak banget. Hati-hati ya. Jadi ada orang yang baca Quran, ada orang yang mendirikan sholat, yang terakhir sodakoh. Bapak, ibu, di bulan Ramadan perbanyaklah sodakoh. Ustadz, saya kan miskin. Sodakoh nggak perlu kaya, Bu. Pak, sodakoh nggak perlu kaya. Saya akhiri ya kesempatan kita, pertemuan kita ini dengan sebuah kisah dari Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, Pak, Bu, pernah kedatangan tamu. Ada tamu datang ke rumahnya sebanyak 6 orang. Ya, di dalam hadis disebutkan, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Imam Hasan Basri pengen ngasih makan, ngasih hidangan ke tamunya. Ke dapurlah ia. Begitu dibuka tudung saji, ternyata cuma ada 1 porsi makanan. Padahal tamunya ada berapa tadi? 6. Kurang kan?
apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Basri keluar sebentar, itu yang namanya satu porsi makanan dikasih ke orang, disedekahkan ke orang lain. Lah kok cuma ada satu malah disedekahin? Gimana caranya? Orang mah satu ya, berpikir keluar ke warung ya, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 5. Ya ini malah disedekahin. Kenapa cara berpikirnya begitu? Ternyata Imam Hasan Basri berpikir ada satu ya penjelasan yang disebut dengan manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah sebanyak berapa? 10 balasan dari Allah. Berarti Imam Hasan Basri sedekah satu porsi makanan, janjinya Allah apa? Mendapatkan 10 porsi makanan sebagai balasannya. Nih lihat, masalah keimanan kita kepada Allah seringkali dipertanyakan. Ini janji Allah nih, kalau kita melakukan kebaikan satu dibalas 10. Itu janji Allah. Imam Hasan Basri melakukan itu. Pulang lagi ke rumahnya, 6 orang tadi nungguin. Imam, guru, sini ngapa? Kita ngobrol. Ya udah ngobrol. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Begitu dibuka oleh imam, siapa ya? Ini saya mau nganterin makanan. Mau nganterin makanan. Ada berapa makanannya? Ada 6. Ada berapa? 6. Kata Imam Hasan Basri, oh berarti itu bukan buat saya. Bukan buat saya. Kenapa? Karena janji Allah jelas, kalau satu dibalas 10, bukan 6. Yang datang berapa tadi? 6. Lihat, Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun. Ketika itu yang terjadi, dia ya yang bawa makanan itu balik lagi ke rumahnya, bawa 4 porsi makanan lagi, akhirnya membawa 10 porsi makanan. Masya Allah. Bisa gak kita punya keyakinan seperti itu? Ini jelas, ini janji Allah ya. Jadi yang namanya sedekah nggak perlu nunggu menjadi kaya, karena perkali-kalian sedekah itu luar biasa. Nah, judul tema hari ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Lihat Bapak Ibu, di dalam hadis, dan hadisnya sahih, kalau orang memberi makan orang puasa akan mendapatkan pahala sebesar apa? Sebesar pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Sekarang mungkin di daerah Bapak atau di Betawi ya, itu ada istilah yang disebut dengan munggahan. Pernah dengar gak Pak? Munggahan itu apa? Menyambut Ramadan, kita ngasih makan ke orang, ya munggahan itu namanya. Bener gak? Mungkin pernah dengar seperti itu. Itu sebenarnya baik sekali. Coba kita arahkan munggahan tersebut di awal Ramadan, di 1 Ramadan. Di 1 Ramadan Bapak ya sediakan sembako. Sembakonya nggak usah mahal-mahal lah. Apa minyak kayak setengah liter. Ya, minyak setengah liter atau minyak seliter berapa sih seliter? 15.000 kan? 15.000. Kita bikin minyak 10 botol, 10 liter. Kita kasihin ke orang, 10 orang. Lihat pertanyaannya, ketika kita sedekahkan 10 minyak 10 liter ke orang, ada 10. Yang namanya minyak, mungkin nggak dimakan sekaligus habis? Enggak kan? Mungkin nggak dimakan 1 orang? Enggak. Ketika dibawa pulang, itu minyak yang terjadi apa? Akan dipakai untuk 1 keluarganya. Katakanlah di dalam keluarganya itu ada 4 orang. Berarti ada 4 orang yang menggunakan, yang makan lantaran minyak tadi yang kita kasih. Ya, berarti tadi apa rumusnya? Kalau misalnya 4 orang itu puasa lantaran minyak yang kita kasih, ya, makanannya itu dimasak, digoreng sama minyak kita,
yang kita kasih, berarti ada 4 orang yang berpuasa, pahalanya buat siapa? Buat kita yang ngasih minyak tadi. Untung nggak? Untung. Itu baru 1 hari, Pak. Tadi kan Bapak kan menyediakan 10 minyak. Berarti kalau misalnya 1 minyak itu buat 4 orang, 10 minyak berarti berapa? 40. Ada 40 orang berpuasa, pahalanya buat siapa? Buat kita. Masya Allah. Nah, itu baru 1 hari. Itu baru 1 hari. Kan minyak nggak mungkin 1 hari habis. Katakanlah 10 hari minyak habis, ya kan? Berarti 40 yang tadi itu menggunakan minyak yang kita kasih berapa hari? 10. Berarti 40 dikali 10. Berarti ada berapa? 400. Bayangkan. Berarti ada 400 orang berpuasa, hadiahnya, pahalanya diberikan kepada siapa? Kepada kita. Ya Allah. 400 orang berpuasa, pahalanya buat kita. Padahal pahala puasa Allah katakan as-saumu li, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarkan, yang membalas, memberikan pahala secara langsung. Artinya tidak ada nominalnya. Pahala sedekah ada nominalnya, Pak. 700 kali lipat maksimal. Pahala sholat ada nominalnya. Tapi pahala puasa ini saking hebatnya puasa itu nggak ada nominalnya. Artinya apa? Terserah Allah, sebanyak apapun Allah berikan. Ini ada 400 orang berpuasa, pahalanya buat kita. Padahal tadi modalnya berapa minyak? 10 minyak berapa sih? 15.000 dikali 10 cuma 150.000. Dari 150.000 kita mendapatkan pahala 400 orang berpuasa. Untung nggak? Untung. 1 orang berpuasa saja, ketika 1 orang berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah, surga balasannya. Ada 400 orang berpuasa, pahalanya buat kita. Coba itu. Ini yang saya sebutkan litijaratan lan tabur. Berbisnis sama Allah pasti untung, berbisnis sama Allah pasti tidak akan pernah merugi. Yuk, sedekah nggak perlu kaya, Pak. Uang 150.000 ya, kalau kita bawa ke Paragon ada nilainya nggak? Pak, Bu, 150.000 kalau kita bawa ke mall, ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, kecil apa gede? Kecil kan? Tapi kalau masuk ke kotak amal, nah loh, kenapa jadi begitu, Pak? Kenapa jadi beda? Nah, kenapa jadi beda? 150.000 ya, dikasih sama suami 150.000. Bu, nih ada uang 150.000. Ngomel apa senyum ibu? Kata suami, nih mah, rezeki hari ini 150.000 buat seminggu. Ngomel apa senyum? Ngomel lah, 150.000 seminggu. Cukup gak kira-kira? Ternyata gara-gara 150.000 ini kita mendapatkan pahala sebanyak berapa orang tadi? 400 orang berpuasa, yang mana 1 orang berpuasa dan puasanya diterima dijamin surganya oleh Allah, apalagi 400. Udah tahu ilmunya sekarang? Udah tahu ilmunya sekarang, nggak mau praktekin, itu berarti kuping disumpal tuh. Ya, ada orang yang namanya belajar masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping mana? Jangan keluar kuping kiri, Pak. Kalau keluar kuping kiri berarti masih mending sih sebenarnya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, berarti masih mending. Kenapa? Mungkin ada yang nyangkut dikit di otak. Ada orang belajar masuk kuping kanan, keluar lagi. Naudzubillah min dzalik, saking bebelnya. Ini udah tahu ilmunya nih, cuman lantaran, oh Pak Ustadz saya nggak punya uang 150.000, ya udah dikurangin dah, beli 5 apa minyak, 5 minyak berapa sih minyak? Bukan saya tukang minyak ya, antar sini. Saya bukan tukang minyak. 5 minyak berapa? 5 minyak 75.000. Tapi gara-gara 75.000 kita bisa dapat ratusan pahala orang berpuasa. Ini yang saya namakan tijaratan lan tabur.
Kita berbisnis sama Allah, bisnis kita pasti untung. Kita berbisnis sama Allah, bisnis kita pasti tidak akan pernah merugi. Ya, nyambung ya Pak, Bu. Kayaknya cacingnya udah pada bergerak ini di perutnya. Kita santap ya, makanan kita insya Allah udah disiapin ya. Jangan lupa baca doa ketika mau makan. Perlu bahkan kalau perlu diniatin, saya makan ini biar saya kuat hari ini untuk ibadah. Tuh niatin makan, niat makan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya makan ini saya niat agar kuat ibadah. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Pada hakikatnya kita ada di muka bumi ini, di dunia ini kita ada tujuannya cuma satu, untuk beribadah. Maka apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Makan kita ibadah, minum kita ibadah, melihat kita ibadah, bernafas kita ibadah. Semua harus menjadi nilai ibadah. Caranya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal, kegiatan, perbuatan itu tergantung niat. Maka semuanya kita niatin ibadah. Ya Allah, saya minum biar saya kuat sholat ya Allah. Ya Allah, saya makan biar saya kuat ibadah ya Allah. Itu diniatin ibadah. Ya, datang ke istri juga niatin ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya datang ke istri saya jadi sumringah, jadi seneng, jadi bahagia. Ya, rumah tangga juga jadi sakinah mawaddah warahmah. Diniatin ibadah. Maka ketika semua menjadi ibadah, insya Allah hidup kita menjadi damai. Ya, Bapak jangan usah jauh-jauh. Bapak duduk di sini aja damai kan hatinya, Pak. Kenapa? Dari mana itu kedamaian itu datang? Datangnya dari Allah. Ya, sebenarnya pengen banyak yang saya bahas lagi. Insya Allah kita akan bertemu di tempat dan di tempat yang sama, di kesempatan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita ulik. Ya, ini kan cara ibadah yang kayak yang tadi ini. Ya, sedekah di bulan Ramadan ternyata bisa menghasilkan pahala ratusan orang berpuasa. Masya Allah, itu kalau Bapak nggak lakukan, Ibu nggak lakukan, padahal sudah tahu ilmunya, rugi. Ya, gara-gara uang 150.000, gara-gara uang 75.000, surga bisa ada di tangan kita. Itu yang kita cari. Dan yang tadi, kalau surga berarti nanti yaumul hisabnya enak tuh, di pertimbangannya enak, ya amal kita ditimbangnya enak. Yaumul hisabnya enak, berarti alam barzakhnya enak. Alam barzakhnya enak, berarti sakratul mautnya enak. Gitu ya, kan yang kita cari itu sakratul maut kita enak. Begitu kita mati, kita sudah disambut oleh malaikat. Ya, disambut nih ruh kita. Kan yang mati itu perpindahan ruh kita keluar kan. Manusia itu kan ada dua, jasad dan ruh. Jasad doang nggak ada ruhnya apa namanya? Mayat, betul. Ya, ruh doang nggak ada jasad. Dedemit. Kalau kata orang dedemit. Berarti harus ada dua manusia. Bapak kenapa dinamakan manusia? Karena ada jasad, ada ruh. Ya kan? Kita ini dinamakan manusia, ada jasad, ada ruh. Maka ketika ruh kita mau keluar dari jasad kita, itu namanya yang disebut dengan sakratul maut. Caranya bagaimana? Begitu keluar ruh kita disambut oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Para malaikat mengatakan, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, yuk kembali kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka tidak heran Bapak, Ibu ya pernah melihat keluarganya, mungkin saudaranya atau tetangga ketika wafat kok wajahnya tersenyum. Mudah-mudahan kita semua ketika wafat matinya dalam keadaan husnul khotimah dan kita bisa tersenyum ketika sakratul maut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak, Ibu, mohon dimaafkan bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Dimaafin ya Pak, Bu. Ya, insyaallah kita ketemu lagi. Panjang umur, selalu sehat, selalu istiqomah. Ya, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.